Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga pada hari ini saya berkesempatan untuk membawakan presentasi yang telah saya buat dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini. Bapak dan Ibu serta teman-teman semua yang saya sayangi dan hormati, saya sangat senang dapat hadir di antara kalian semua hari ini. Selama 10-15 menit ke depan, saya akan membawakan presentasi saya mengenai pentingnya menjalankan produktivitas dalam pekerjaan yang kita tekuni sehari-hari. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Nadela Leonanda dari Universitas Dian Nusantara. Tema hari ini yang akan saya bawakan ialah mengenai motivasi. Motivasi bagaimana caranya kalian memiliki produktivitas serta komitmen dalam menjalankan pekerjaan kalian sehari-hari dengan pembahasan produktivitas dan komitmen dalam bekerja serta manfaat yang kita dapatkan kelak. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Public Relations. Kita langsung mulai kepada isinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari produktivitas sendiri. Produktivitas kerja merupakan suatu ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan. Nah, sumber daya di sini itu maksudnya kita adalah seorang perusahaan dan sumber dayanya itu ya kita semua adalah karyawannya. Maka sebagai karyawan kita juga harus berdedikasi untuk menjadi suatu dan seseorang yang berkualitas guna menunjang produktivitas perusahaan kita. Nah, produktivitas itu penting karena standar hidup sebuah perusahaan tergantung pada kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang perusahaan keluarkan. Semakin besar produktivitas suatu perusahaan atau jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari setiap jam waktu dari pekerja, semakin besar keuntungan dan standar hidupnya. Di sini maksudnya semakin karyawan atau perusahaan cepat melakukan kegiatan pekerjaan sehari-hari, otomatis mereka akan menghasilkan sebuah produk yang lebih banyak juga dan akan menghasilkan keuntungan yang lebih juga. Jadi di sini diperlukannya produktivitas karena guna menunjang pendapatan kita hasil di akhirnya. Produktivitas ini memiliki kaitannya yang linear dengan keuntungan yang bisa dihasilkan oleh bisnis yang kita jalankan. Semakin produktif seorang pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya, semakin mudah pula pengembangan bisnis yang ingin dilakukan dan sebagai tujuan akhirnya tentu saja pendapatan yang diterima pun dapat lebih ditingkatkan seperti yang saya jelaskan tadi. Jika kita melakukan produktivitas dengan baik dan benar, dan jika kita adalah seorang wirausaha, kita menghasilkan produk per jamnya itu berapa yang harusnya dapat lebih banyak lagi dengan cara produktivitas kerja kita, otomatis nanti keuntungan yang kita dapatkan akan lebih besar lagi. Nah, ini nanti akan sambung menyambung dengan komitmen. Jadi di samping produktivitas kita yang kita jalankan setiap hari, kita juga harus memiliki komitmen dalam bekerja, yang mana komitmen di sini adalah untuk mengatur kita dalam bekerja sehari-hari, untuk mendedikasi diri kita bahwa kita adalah seorang pekerja yang produktivitas dan memiliki perjanjian dalam diri kita sendiri yang akan nanti disebut sebagai komitmen yang akan saya jelaskan di next slide. Nah, gimana sih cara menghitung apakah seorang sudah maksimal atau belum terkait keefektifan kerjanya? Nah, kita menghitung dari biasanya kita berbicara sebagai karyawan. Saya adalah karyawan, saya memiliki target deadline dalam kerjaan saya. Misalnya, saya memiliki target deadline untuk mengerjakan proposal sampai dengan tanggal 10, tetapi dengan keproduktivitas yang saya punya, saya bisa menyelesaikan proposal tersebut di tanggal 5. Dan untuk tanggal-tanggal berikutnya, saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain sehingga pekerjaan yang saya miliki tidak menumpuk walaupun deadline yang diberikan perusahaan memang masih jauh. Itu jika kita sebagai seorang karyawan. Nah, di sini kita akan membicarakan juga bagaimana jika kita adalah seorang pembisnis. Nah, di sini produktivitas dari seorang pembisnis bisa dilihat dari kinerja karyawannya juga dengan kinerja kita sendiri untuk menghasilkan suatu produk yang kita keluarkan. Jadi kita sebagai pengusaha atau pembisnis, kita juga harus mendorong karyawan kita untuk lebih produktivitas agar mindset di kepalanya dia itu
produktivitas bisa menghasilkan keuntungan banyak. Itu memang benar ya. Jadi produktivitas ini emang penting dilakukan dalam pekerjaan guna menunjang pekerjaan menjadi lebih cepat dan juga menguntungkan hasil yang lebih banyak. Nah, kesesuaian kerjanya dapat dicapai dengan sejumlah target yang tadi saya bicarakan sebelumnya. Target saya mengumpulkan proposal di tanggal 10, maka saya bisa mengerjakannya kurang dari tanggal 10. Jadi di tanggal-tanggal berikutnya saya bisa melakukan pekerjaan yang lainnya. Nah, target yang dibicarakan di sini ialah kualitas, kuantitas serta waktu. Kualitasnya juga kita juga harus diperhatikan. Jangan kita bisa mengerjakannya secara cepat namun kualitas yang kita keluarkan itu jelek. Nggak gitu ya konsepnya. Jadi tetap aja walaupun kita mengeluarkan produk tersebut atau proposal yang tadi saya bilang dengan cepat, tapi kita juga harus menelitinya lagi itu kualitasnya sudah bagus atau tidak untuk barang, dan untuk pekerjaan deadline yang tadi saya bilang sudah sesuai atau belum. Nah, kuantitasnya juga harus dilihat serta tenggang waktu yang sudah saya bicarakan tadi. Waktu ini adalah uang loh. Jadi kalau misalnya emang kita deadline tanggal 10 atau dalam satu hari misalnya kita memproduksi harusnya 10 barang, tapi karena keproduktivitasan kita dan karyawan, kita juga bisa loh menghasilkan 20-50 barang sehari. Nah, apa salahnya kan kalau kita bisa meningkatkan keefektivitasan kerja kita dapat dilihat dari tingkatan dari paling bawah sampai paling atas seperti yang ada gambar di sini. Jadi tujuan utama dari produktivitas ini adalah untuk peningkatan hasil kerja dari sisi efektivitas serta efisiensi waktunya. Keterampilan yang memang diminati oleh seseorang akan sangat membantu dalam menemukan cara kerja yang lebih efisien, sesuatu yang tidak mungkin dicapai dengan cara kerja seperti robot. Kebanyakan ya di dalam perusahaan yang tempat saya bekerja, saya itu bekerja memang sesuai deadline. Misal deadline tanggal 10. Saya sendiri pun pribadi memaksimalkan saya harus bisa selesai di tanggal 8. Tapi teman-teman kerja saya itu selalu tunggu tanggal 10 dulu baru dia bergerak. Nah, itu dia tanda-tanda tidak efisien dalam penggunaan waktunya. Terus juga dia berusaha bekerja seperti robot. Jadi ya saya bisa nih cepet dalam mindsetnya tuh kayak, oh this is easy gitu, saya bisa ngerjain ini dengan cepet gitu, ngapain sih kurang waktu, ya udah masa tenggang aja kita kerjain gitu kan, apa salahnya, intinya selesai juga kan gitu. Nah, ada mindset orang yang seperti itu, cuma kita kalau bisa hindari hal-hal yang seperti itu, karena itu juga bakalan merugikan kita kan ya, karena kan otak kita bukan robot ya. Jadi kalau misalnya emang suruh mikir secara cepat tepat itu kan juga gimana gitu kan. Oke, baik. Nah, nextnya kita tadi sudah berbicara dengan produktivitas. Nah, produktivitas ini juga harus dibarengi dengan adanya sebuah komitmen. Nah, apa sih pengertian dari komitmen itu sendiri? Pengertian komitmen ini ialah bentuk dedikasi atau tanggung jawab yang mengikat seseorang kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Komitmen adalah sebuah janji. Maksudnya, janji di sini ialah janji kepada diri kita sendiri bahwa tindakan yang kita lakukan ini merupakan sebuah komitmen yang tercermin dari dalam diri kita, yakni sebuah pengakuan seutuhnya dan sebagaimana sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seorang. Jadi ketika kita membuat komitmen kepada diri kita sendiri, oke, you can do it, itu adalah komitmen. Jadi kita bisa dalam menjalankan sesuatu hal yang mungkin emang kita tidak pernah atau belum pernah menjalankannya, namun dengan komitmen yang diri kita bahwa you can do it, walaupun itu belum pernah kamu lakukan, ya kamu bakalan bisa melakukan itu. Jangan bilang gak bisa dulu kalau misalnya belum mencoba. Komitmen ini dibutuhkan dalam mencapai tujuan bersama, menyatukan visi misi dalam suatu hubungan sehingga tercipta persamaan pemikiran dan sudut pandang antar pasangan. Pasangan di sini bukan pasangan cinta ya, tetapi pasangan antara karyawan dengan perusahaan, karena di sini kita sedang membahas tentang pekerjaan. Nah, hal inilah yang nantinya menjadi faktor kunci dalam mempertahankan suatu hubungan ke depannya. Dari sebuah karyawan dengan perusahaan atau perusahaan dengan karyawan, itu juga memerlukan suatu komitmen. Komitmen di sini ialah
saya berkomitmen untuk mengerjakan segala pekerjaan dengan selesai dengan tepat waktu yang sudah diberikan. Itu namanya kita komitmen terhadap perusahaan. Nah, perusahaan juga bisa berkomitmen kepada kita bahwa di perjanjian awal misalnya perusahaan berkomitmen untuk memberikan gaji kita di tanggal 1, setiap tanggal 1 itu udah menjadi komitmen perusahaan ya. Terus juga perusahaan mengkomit kita untuk kamu adalah karyawan saya dengan masa kontrak 1 tahun kerja dengan penghasilan bla 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 dengan jam kerja yang segini. Itu adalah contoh dari komitmen perusahaan ke karyawan dan karyawan perusahaan. Berkomitmen kepada perusahaan dan juga seluruh karyawan guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Namun, hal yang dapat saudara perhatikan dari pengertian dan manfaat yang sudah saya jelaskan tadi mengenai produktivitas dan komitmen dalam melakukan suatu pekerjaan baik sebagai karyawan ataupun sebagai wirausaha, yakni dengan bersungguh-sungguh untuk lebih dapat mengatur yang saudara miliki, misalnya waktu, terus juga pikiran, tenaga, itu juga perlu ya. Dan juga kalian berjanji kepada diri sendiri bahwa pekerjaan yang saudara tekuni ialah sebuah tanggung jawab yang sangat berarti guna mengunjang keberhasilan tujuan pekerjaan saudara sekalian. Ya udah, intinya di sini itu kita harus berkomitmen dalam diri kita bahwa suatu produktivitas yang kita lakukan itu adalah untuk menunjang penghasilan kita kelak. Karena kita bekerja itu untuk mencari uang, ya kan, pasti. Jadi kita harus berkomitmen pada diri kita bahwa ya, ini adalah kerjaan kalian yang harus kalian kerjakan dengan suatu keproduktivitasan yang diiringi dengan suatu komitmen dalam diri sendiri. Maka perusahaan juga akan memberikan timbal balik yang sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Begitu juga dengan perusahaan bagi kalian yang wirausaha. Baik, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kalian semua dapat memikirkan dengan jangka panjang bagaimana kalian bisa melakukan produktivitas dalam kerja kalian itu sejak kapan. Dan kalian harus berkomitmen dalam diri kalian tentang pekerjaan kalian itu harus sejak kapan. Jangan hanya berkomitmen dalam hubungan dengan pasangannya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Nadela Leonanda dengan nomor NIM 211192035, Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation, dengan guna memenuhi tugas besar kedua dari kewarganegaraan. Terima kasih.